Halo Neo Guru Kiawan, selamat datang dan video ini akan membahas tentang penguatan literasi dan numerasi. Bapak Ibu Guru pasti pernah ketemu situasi di mana kalau siswa dikasih soal, jangankan ngerjain soalnya, paham soalnya tentang apa aja enggak. Terus gimana dong solusinya? Jawabannya adalah dengan penguatan literasi dan numerasi. Mari kita bahas. Literasi dan numerasi itu tidak sesempit hanya membaca dan berhitung, tapi juga tentang memahami dan mengolah informasi serta menggunakan pemodelan matematis untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana cara kita menumbuhkan kemampuan literasi dan numerasi siswa? Saya menawarkan beberapa cara. Yang pertama, buat konten topik permasalahan yang bermutu. Maksud dari bermutu itu adalah memiliki daya pikat visual, kontekstual, dan sesuai dengan kemampuan membaca siswa. Seperti apa contohnya? Silahkan di-pause dulu videonya, ini contohnya. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode pendekatan perbincangan matematika. Apa itu? Perbincangan matematika itu sama seperti perbincangan pada umumnya, namun dengan tujuan untuk menumbuhkan kebiasaan berpikir matematis pada siswa. Melalui dialog yang terarah, siswa dilatih untuk memecahkan masalah dengan berpikir dan berargumen secara logis sehingga prosesnya menjadi lebih efektif. Sebagai pengayaan, saya melampirkan dokumen referensi mengenai perbincangan matematika di akhir video. Yang ketiga, kita harus menanamkan growth mindset serta menerapkan metode effort praising. Growth mindset adalah pola pikir berkembang. Kita perlu menanamkan pada siswa bahwa kemampuan itu bisa diasah, bukan ditentukan oleh kecerdasan bawaan. Sedangkan effort praising sendiri artinya kita memuji usaha yang telah dilakukan siswa. Dengan memuji usaha, kita menanamkan pada siswa bahwa keberhasilan itu ditentukan dari seberapa keras dia mencoba. Sebagai pengayaan, saya juga melampirkan dokumen referensi mengenai effort praising di akhir video. Nah, contoh penerapan penguatan literasi dan numerasi yang saya tawarkan tadi, saya sajikan dalam bentuk video praktik baik berikut ini. Nah, coba kamu baca soal yang akan Bapak berikan ini. Tapi posisikan kamu bukan hanya sekedar membaca ya. Kamu sedang mencoba memahami apa yang sedang kamu baca. Baik, Pak. Gimana? Apakah kamu memahami permasalahannya? Sepertinya saya paham, Pak. Tapi saya tidak yakin bisa mengerjakannya. Oke, Bapak paham kalau soal ini memang sulit. Tapi kamu harus berani mencoba dan berusaha. Kalau kamu berusaha, kamu pasti bisa. Baik, Pak. Saya akan berusaha menyelesaikannya. Bagus. Sekarang coba kamu jelaskan apa yang sebenarnya harus kamu pecahkan dari soal tersebut. Saya harus menentukan Benny dan Rudy harus bekerja dengan siapa agar mereka bisa mendapat uang paling banyak, Pak. Bagus sekali. Kalau begitu, menurutmu strategi penyelesaiannya harusnya seperti apa? Saya akan menghitung total uang yang mereka dapatkan jika mereka bekerja selama 5 hari pada setiap petani kopi. Setelah itu nilainya saya akan bagi 2 dan saya bandingkan manakah upah yang paling banyak, Pak. Sebenarnya strategi kamu sudah cukup bagus, tapi apakah masih ada strategi lain yang lebih mudah dan cepat? Oh iya, Pak, sepertinya saya tidak perlu membagi 2 total upahnya. Karena kalau total upahnya lebih besar, maka hasil baginya juga akan semakin besar. Nah, betul. Kira-kira apakah semua data yang kamu butuhkan sudah disediakan di soal? Belum, Pak. Di soal hanya memberikan data upah pada hari pertama. Namun saya bisa mencari upah dari hari-hari yang berikutnya sesuai ketentuan yang diberikan soal. Bagus. Sekarang silahkan kamu kerjakan soal ini dengan strategi yang sudah kamu susun. Saya sudah selesai, Pak. Untuk mendapatkan upah terbanyak, maka Benny dan Rudy harus bekerja dengan Pak Cahyo, Pak. Karena total uang yang mereka akan dapatkan adalah Rp310.000. Sedangkan kalau bekerja dengan Pak Bento hanya mendapatkan Rp300.000 saja, Pak. Dan dengan Pak Adi hanya mendapatkan Rp100.000, Pak. Luar biasa. Kamu bisa menjawab soalnya dengan benar. Pasti kamu sudah berusaha dengan keras. Benar kan kata Bapak tadi? Kalau kamu berusaha, kamu pasti bisa. Nah, itu tadi contoh praktik baik penerapan penguatan literasi dan numerasi dari saya. Itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dan sampai jumpa, Neo Guru Kiawan.